Nah, ini tinggal nunggu waktu aja, dia bisa terlepas dari rumahnya ini. Kodok kayak gitu. Betul. Apakah setir juga akan terasa berat kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat APD dimanapun berada, masih dari bengkel kesayangan kita, Bengkel AHA Motor Yogyakarta, dengan konten-konten terbaru di AHApedia Channel. Bagaimana keadaan Sobat APedia di sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat jasmani dan sehat rohani, dan termasuk kendaraannya juga. Di depan kita banyak kendaraan yang sedang servis ya. Ada yang sini hampir ringan-ringan semua. Ada AC, ada di sana ada apa namanya magnet AC juga. Dan yang paling berat mungkin karena tidak di sini yang kasus-kasus beratnya, paling yang di sini ya, yang sedang perbaikan cek roda 4 roda rem. Baik, Sobat APD, apa yang akan kita bagi di sore hari ini bersama Sardi di hari Minggu ya. Nah, mudah-mudahan ini nggak terlalu bisa santai lah ya, karena hari Minggu. Nah, mari kita lihat bersama Sardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sardi. Pak Taufik ini ganggu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ini Taufik. lagi Piala Dunia Demam Iya. nih. Saya dukung Indonesia, Pak. Indonesia. Enggak masuk. Enggak masuk. Baik, Mas Sardi. Ya, Pak. Ini apa yang mau kita bagi dengan Sobat APD Mas Sardi di konten channel kita? Ini, Pak. Nih, apa ini? Ini adalah item yang dia urgent. Kok bukan urgent ya, ini fatal, penting. Ini dia yang megangin knuckle atau pemegang roda lah ya. Namanya ball joint. Ball joint. Ball joint. Nah, untuk yang mobil-mobil tipe McPherson seperti Livina, Nissan Mars, Evalia, dan teman-temannya, itu dia tip model kayak gini atau penggerak depan ini dia gampang sekali rusak, Pak. Bukan gampang ya, sering sekali rusak. Sekali rusak. Nah, kalau dia sudah rusak, itu ada beberapa dampak. Ini seperti ini nih. Kalau kita belok kan, ketika mobil itu berbelok, itu dia kan seperti ini, Pak. Jadi ini megang knuckle. Ada suaranya betul? Ada, Pak. Ya gitu. Jadi dia ketika dia berbelok, itu dia bunyi kreket. Nah, kayak gini. Seperti itu. Kreket kayak gini. Nah, kalau dia posisi lewat jalan jelek, dia oblak. Nah, ini kalau dia sampai lepas, Pak, joinnya ini sampai lepas, maka yang terjadi adalah kalau dia penggerak roda depan, itu as rodanya lepas. Kalau as rodanya lepas, nggak bisa jalan. Nah, mantap kan, Pak? Kemarin kita bahas itu yang dari ini Mas ya, dari sisi apa? CV joint ya? CV joint, betul. Kalau ini yang ball jointnya, Pak. Jadi ada CV joint, ada ball joint ya. Kayak gitu. Nah, ini barangnya ini nggak begitu mahal, Pak. Harganya kisaran 150.000 sampai 400 ribuan. Tapi kalau ini dia rusak, itu mobil lewat jalan jelek itu kayak besi ketemu besi. Ya memang betul. Ini dalamnya ini kan dia kan ada sejenis ininya, Pak, sintetis atau teflonnya ya, Pak ya. Sehingga dia kalau posisi dia belok ataupun jalan yang naik turun ininya bergelombang, maka ini akan menyesuaikan. Tapi kalau dia sudah teflonnya ini udah kempes, udah gembos, dan dia kondisinya oblak, ini tinggal nunggu waktu aja, dia bisa terlepas dari rumahnya ini. Karena ini posisi yang megang ke lower arm atau upper arm, yang ini yang dapat knuckle-nya gitu, Pak. Nah, suaranya jadi mirip dengan Rextir dong? Suaranya mirip kayak Rextir, betul. Jadi kalau kita bicara bunyi ya, sebenarnya bunyi Rextir sama ball joint ini mirip. Jadi posisinya ada di bawah dekat kaki, dominan di kaki. Terus kalau bunyinya ketika lewat jalan yang berlubang dan lewatnya spontan. Nah, itu dia bunyi kodok kayak gitu. Bunyinya sama. Gitu, Pak Taufik. Baik. Nah, ini bisa kita tunjukkan nggak, Mas? Posisinya di mana sih? Kalau Bisa. pas ada kendaraan yang bisa kita... Ini kita contohnya ini ya, Nissan Mars ini ya. Oke. Dia nih, Sobat APedia. Oh, ini sebenarnya sering banget kita dulu udah buatin video, Pak. Nah, ini kalau teman-teman mau menyaksikan, ini di tempat kita ini, depan kita ada senternya, Pak. Ini di sini ada knuckle ya. Ya. Nah, ini knuckle, terus ini ada as roda. Ini as roda dari sebelah sana, Pak. Oke. Nah, ini as roda, terus ini lower arm. Ya. Nah, ball joint ini posisinya ada di lower arm, megang knuckle ini, Pak. Jadi kalau videonya bisa turun lagi,
Nah, ini posisinya ada di sini. Nah, begini. Nah, ini adalah lower arm. Nah, ini ball joint-nya di sini, Pak, posisinya. Nah, dia menghubungkan antara lower arm sama Knuckle bawah itu ya? Ya, knuckle bawah. Jadi ini tepung McPherson ini yang paling banyak kita temukan di mobil-mobil yang tahun 2010 ke atas. Ini banyak yang menggunakan seperti ini. Baik, Mas Ardi, ini kan tadi Mas Ardi cerita bahwa ada suara yang muncul ya, kalau ball joint ini rusak. Nah, kalau kita biarkan, efek terburuk itu apa? Nah, efek terburuknya adalah ini terlepas, Pak. Jadi ini kan ada sebenarnya dua bagian ya. Ini ada bagian yang dapat knuckle, ini di bagian yang dapat lower arm. Oh, gitu. Ketika ini dia sudah oblak, berarti kan teflon dalamnya ini sudah aus. Nah, ini mengakibatkan nanti join ballnya ini bisa terlepas, Pak. Karena teflonnya dia sudah aus. Kalau dia terlepas, yang terjadi adalah ini knuckle ini bisanya dia posisi di sini kan karena ada pemegang tirot dan juga ball joint. Nah, ketika ball jointnya dia lepas, maka dia masih terpegang oleh tirot. Akan tetapi bagian bawah knuckle ini sudah tidak ada yang megangin. Akhirnya apa? Ketika dapat beban dari bodi, bannya itu dia melengsek, Pak. Apa namanya? Meleot. Kemana nih arahnya? Keluar. Nah, tergantung setirnya. Tergantung setirnya. Ketika dia setirnya belok ke arah sebelah kanan, maka si ban ini dia akan bagian belakang itu condong keluar, bagian depan ke dalam. Tapi kalau misalnya dia kondisinya lurus, itu biasanya bagian luar ini dia ke depan, karena ada dorongan. Nah, kayak gitu. Nah, sehingga kalau dia sudah sampai posisinya ke depan ataupun ke belakang, itu dia biasanya ya yang bikin sampai as rodanya lepas itu ban depannya itu kalau arah luar. Ketika ban depan ke arah luar, maka ini as roda akan lepas. Nah, kalau as rodanya lepas, maka mobilnya nggak bisa jalan karena diferensialnya dia hanya ada yang memutar dari sisi sebelah kanan. Yang menahannya hanya sisi sebelah kanan, sebelah kiri nggak ada yang menahan, tuh akhirnya dia terdiam. Akhirnya mobil nggak jalan malam. Baik. Gitu. Nah, itu kejadiannya di saat apa, Mas? Sampai itu terkena lubang yang biasanya ya, terkena lubang yang lebih dalam atau kondisi dia pas posisi muter. Jadi, pas muter? Iya, pas posisi dia muter. Kan kalau muter itu kan kadang mobil bernama manuver itu kan dia kondisinya salah satu bodi terangkat. Nah, belok kanan misalnya, dia terangkat bagian kanan. Belok kiri, bagian kiri akan terangkat. Maka ketika dia terangkat, ini bisa terlepas. Nah, itu mengerikan, Pak. Gitu. Atau mungkin ketika jalan turun. Ya kayak dulu di bengkel kami kan kondisinya yang bagian selatan itu dia cenderung lebih turun gitu kan. Begitu dia turun gitu, ini customer udah kita informasikan ball joint-nya udah oblak, Pak. Tapi begitu beliau bawa mobilnya turun belok, nah itu dia terlepas. Untung masih di sini, Mas. Ya gitu. Akhirnya ya ganti ya gitu. Dan ini seperti tadi kita udah katakan ini nggak terlalu mahal, teman-teman. Jadi penggantiannya pun juga tidak begitu sulit. Jadi hanya tinggal melepas lower arm atau upper arm saja. Kayak gitu, nggak nyampe turun di area member seperti Rexter itu. Beberapa harus turun member. Gitu. Baik, Mas Ardi, itu kan tadi adalah efek paling ekstrim tuh. Nah, apakah ini juga mempengaruhi habisnya ban? Bisa jadi. Karena dia gap yang menjadikan dia oblak itu tentunya menjadikan ban itu juga tidak lurus lagi chamber, Pak, ya. Chambernya dia pasti berubah. Kayak gitu. Bisa chambernya terlalu positif atau bisa terlalu negatif. Makanya teman-teman sporing ketika pasti nih ya, beliau ngecek kayak gini, itu udah ball joint-nya oblak, nggak mau nerima sporing biasanya. Kenapa? Di satu sisi di sporing pun nggak jadi. Di sisi yang lain, ketika nanti pasca sporing, itu pasti setelan akan berubah, kemudian ditambah dengan resiko yang akan dialami oleh pengendara mobil kalau dia pending atau menunda mengganti ball joint. Gitu, Pak Taufik. Baik. Nah, kalau seperti contoh kita nih di depan ini, Mas, ini ada ban nih. Ya. Nah, ini gimana? Apakah ini termasuk ada indikasi ball joint bermasalah atau hanya sporing yang tidak tepat? Ya, indikasi juga ada, Pak. Jadi gini, kalau kita bicara mobil ini ya, nah ini kalau kita saksikan di sini, Pak Taufik, ini mumpung ada mobilnya nih, ini Pak Taufik bisa cek ya. Dan teman-teman, ini di sini ada busing lower arm. Nah itu busing lower armnya pecah itu, Pak. Agak turun dikit, ya maju. Nah, itu pecahan di satu sisi. Di sisi yang lain ini juga pecah nih, mangap.
Iya tuh. Nah, ini Udah nggak nempel lagi. udah nggak nempel lagi. Nah, ini busing luar remnya juga jebol. Nah, ini kalau kayak gini ini sangat bisa menjadikan bannya itu cenderung makan salah satu sisi. Jadi gini, ban itu untuk yang ini kita ilustrasikan sebagai ban ya. Ban ini normalnya sisi bagian depan itu cenderung chamber positif. Chamber positif itu adalah kondisi ban sisi sebelah atas itu cenderung keluar. Agak miring gitu ya. Agak miring ke arah luar. Nah, kalau misalnya dia kondisinya lower armnya ini dia rusak busingnya, maka chamber ini tadi akan seperti ini, Pak. Oh iya, mendorong ya, menarik ya? Iya, akan menarik. Seperti itu. Karena apa? Karena busingnya sudah pecah. Kalau busingnya pecah kan cenderung lebih melar. Nah, gitu. Cenderung lebih melar. Akhirnya apa? Yang bawah ini condong ke arah luar. Akhirnya apa? Si ban ini dia cenderung makan sisi bagian dalam. Dan berbeda antara ban dengan chamberan yang sudah diukur dengan paten oleh sporing dengan ban yang dia tidak terukur dengan paten. Maksudnya gini, itu kan busingnya kan oblak ya. Ketika busingnya pecah kan pasti kan oblak. Kalau oblak kan kadang gini, ya kadang gini, kadang gini, kadang gini. Sesukanya dia. Gitu. Akhirnya bannya itu makannya yang harusnya dia rata bagian luar, ini kadang di luar, kadang dalam, kadang bergelombang. Nah, kayak gitu. Itu kalau misalnya dia kondisinya seperti ini. Nah, kalau kita bicara ban yang ada di sebelah Pak Taufik, itu dia makanya sisi sebelah bagian luar ya. Jadi ini secara pecahan ini dia belum begitu ngefek terhadap ban. Nah, gitu. Ketika dia seperti ini, teman-teman harus rotasi 10.000 km sekali ke bagian belakang. Kenapa? Karena bagian belakang itu cenderung lebih kepada chamber negatif, Pak. Tujuannya untuk kestabilan. Nah, seperti ini. Oh, ban belakang tuh? Ya, ban belakang. Jadi bagian atas cenderung masuk ke dalam. Gitu. Karena belakang harus stabil. Karena nanti kalau sampai oversteering bisa ngepot-ngepot Pak mobilnya. Nah, makanya mobil-mobil yang kecepatan tinggi itu biasanya chambernya negatif. Tujuannya adalah untuk menstabil. Kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gini kita kembali ke ball joint dan juga busing. Ini kalau dia kondisi oblak kayak gini, maka kalau kita mungkin melihat lebih terperinci terhadap ban tersebut, bisa jadi dia terjadi gelombang di area ban. Kayak gitu. Jadi pemakanannya meskipun dia makan sisi sebelah luar ya, tapi kemungkinan ada titik-titik yang tidak rata. Ini ya kita saksikan di sini ada garis, ya toh? Di sini nggak ada garisnya. Nah, ini hilang nih. Ini hilang. Sementara sini ada garisnya. Sini hilang. Ya toh? Nah, sini ada sedikit garis. Di sini hilang. Nah, gitu. Artinya apa? Dia makanya nggak rata karena kondisi yang megangin lower armnya itu dia nggak mengikat dengan dengan ya konstan ya. Jadi dia fluktuatif ya. Jadi wak ya gitu lah. Itu bahasa sederhananya. Seperti itu Pak Taufik. Baik. Nah, kalau dengan kondisi ball joint yang sudah oblak seperti itu, parahnya lah ya. Betul. Apakah setir juga akan terasa berat kah? Ya, pasti. Jadi nanti kan ini mengakibatkan selain dia apa namanya Pak, kondisinya dia oblak pada bagian ban ya, tentunya terhadap penarikan rek itu akan berpengaruh. Jadi tertariknya ini T-rod itu dia akan mempengaruhi. Jadi ada titik-titik tertentu bagian rek setir itu yang juga akan mengalami kausan mirip kayak kausannya ban. Jadi kausan yang tidak merata. Nah, kondisi seperti ini pasti nggak nyaman, Pak. Karena apa? Kita lewat jalan jelek sedikit pun itu suaranya udah sangat bising dan was-was, menimbulkan was-was. Kenapa? Gludak-gludak itu mungkin kalau kita pakai tangan hanya gini Pak suaranya. Tapi ketika sudah terpasangkan di armnya, terinstal sampai ke knuckle-nya, itu kalau lewat jalan jelek pasti suaranya ceklok seperti gini, Pak. Wah, kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau udah kayak gini kami sarankan ini untuk dilakukan penggantian ball joint. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih Mas. Nasihat untuk kita semua nih, penonton APD tentang ini. Jadi untuk ball joint itu kita mau seawet-awetnya bawa mobil itu tetap akan mengalami kerusakan. Bedanya apa? Kalau misalnya kita milih jalan yang dia cenderung lebih halus rata, misalnya kan nggak semua jalan berlubang. Nah kita coba pilih jalan yang
Halus rata. Sekalipun kita nanti kena jalan yang berubah, kalau bisa jalannya pelan-pelan. Dengan seperti itu, maka usia Boljoen jauh lebih awet, Pak. Berapa kilometer, berapa tahun biasanya? Waduh, itu Maksimal. itu kalau kita bicara Boljoen yang paling awet ya, itu di angka 10 tahunan. Jadi mobil-mobil yang ini notabene tahun 2026, 2016 itu biasanya udah pada mulai rusak. 10 tahun nggak rusak? 10 tahun itu kalau di jalan Jogja, Pak. Oh iya, jalannya bagus. Tapi biasanya bengkel-bengkel untuk ketersediaan Boljoen juga nggak begitu banyak. Akhirnya apa? Kebanyakan hanya di press. Oh, bisa di press Bisa. ini. Jadi ini kan bentuknya kan lingkaran ya. Nanti kalau di press dia cenderung lebih rapat tapi berbentuk oval. Nah, atau mungkin dari teman-teman di sana biasanya ini dibakar sekalian, Pak. Sehingga dia teflonnya rusak terus dibuka. Nanti kalau sudah dibuka dibuat teflon baru, kemudian dipasangkan kembali. Aman nggak? Aman. Pembuatan teflon baru itu aman, hanya saja ya keawetan. Oh, Hanya masalah keawetan kawetan. aja gitu, Pak. Apa gitu lebih murah dibanding beli baru? Enggak juga. Kalau dibanding asli ya? Kalau dibanding asli tentunya lebih murah pembuatan. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan yang bicara aftermarket ya, atau mungkin yang barang-barang yang tidak original, itu jauh lebih murah yang tidak original. Nah, gitu. Mungkin harga 150.000, harga 70.000 pun ada Boljoen, Pak. Boljoen 70.000-an ada. Tapi kan memang tiap mobil beda. Nah, jadi nanti kalau misalnya dia pakai yang menengah saja 200.000-an itu ya kisaran 2 sampai 3 tahun untuk jalanan normal itu masih mampu bertahan. Itu Pak Taufik. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.